Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Rahman, dosen dalam mata kuliah Studi Sosial. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dari fakultas yang wajib diikuti oleh Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur ilmu sosial. Struktur ilmu sosial adalah hal yang penting dalam studi sosial ini, di mana di awal itu ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari ilmu sosial adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat, baik itu kerjasama maupun konflik. Setiap ilmu sosial merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri yang memiliki cakupan materi dan metodologi tertentu. Batang tubuh atau struktur ilmu pengetahuan disebut juga body of knowledge atau structure of knowledge tentang suatu kajian. Setiap ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, ilmu politik, dan pemerintahan memandang manusia dari sudut pandangnya masing-masing dan menggunakan metode kerja yang berbeda untuk memperoleh struktur ilmunya. Pengetahuan tentang tindakan atau perilaku manusia ini membenarkan suatu pola dasar bagi materi ilmu pengetahuan sosial. Kemudian dalam suatu struktur ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu sosial tersusun dalam 3 tingkatan materi. Dimulai dari yang paling sempit sampai kepada yang paling luas, yaitu yang pertama adalah susunan fakta, kemudian lanjut ke konsep, dan kemudian generalisasi. Dan di tahapan akhir ada teori yang harus diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik. Dalam IPS, teori juga dapat dipakai untuk menjelaskan sesuatu gejala dalam kehidupan di masyarakat. Sebagai contoh mengapa timbul-timbul masalah sosial dalam masyarakat dalam batas tertentu dapat dijelaskan. Dengan demikian, para pakar ilmu sosial dapat mencari jalan untuk mengatasinya. Dengan adanya kemampuan menjelaskan gejala-gejala dalam masyarakat terdorong untuk memahami perilaku dan posisi kita di tengah masyarakat. Selain itu, ilmu sosial seperti antropologi, politik, sejarah, ekonomi, geografi, psikologi, dan sosiologi pun bisa menjadi berbagai perspektif dan sudut pandang untuk menjelaskan berbagai masalah-masalah sosial yang timbul dengan berbagai solusinya. IPS yang merupakan gabungan interdisipliner dan multidisipliner dari berbagai ilmu sosial tentunya mengkaji serangkaian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap sebagai warga negara Indonesia. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, ternyata fakta merupakan salah satu bahan kajian yang amat penting dalam IPS. Dengan kata lain, bahwa fakta merupakan salah satu materi yang digunakan dalam kajian IPS. Dengan fakta-fakta yang ada di sekeliling kita, maka kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Apabila kita akan menarik suatu kesimpulan terhadap suatu informasi, harus didukung oleh fakta-fakta yang ada untuk memberikan pembuktian terhadap kebenaran informasi tersebut. Beralih dari fakta, tahapan berikutnya adalah konsep. Konsep dalam IPS adalah bahan kajian utama untuk menelaah berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kegunaan konsep bagi manusia menurut Frankl, yaitu yang pertama, konsep itu berguna untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Fungsi yang kedua adalah adanya klasifikasi atas beberapa individu karakteristik yang serupa kemudian diidentifikasikan dan dicari perbedaan-bedaannya. Yang ketiga, konsep dapat berfungsi untuk mereduksi keperluan yang sering dikatakan berulang-ulang terhadap kajian yang serupa dan sudah diketahui. Fungsi yang keempat, konsep dapat berfungsi memudahkan kita untuk memecahkan masalah. Kemudian fungsi yang kelima, konsep juga berguna untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap rumit. Yang keenam, konsep berguna untuk mengonseptualisasikan sesuatu secara cermat melalui simbol-simbol. Yang ketujuh, sesuatu konsep pun mengandung konotasi negatif yang dinamakan stereotype. Yang kedelapan, konsep berguna sebagai mata rantai penghubung ataupun katalisator antar disiplin ilmu.
Setelah konsep maka beralih ke tingkatan yang lebih tinggi yang disebut generalisasi. Generalisasi menurut James Banks adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks. Kadang-kadang mereka dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Ada 4 jenis generalisasi. Ada generalisasi deskriptif, yaitu generalisasi yang hanya mendeskripsikan suatu hubungan yang ada. Ada generalisasi kausal, adalah generalisasi yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Ada generalisasi korelatif, suatu generalisasi yang menunjukkan adanya hubungan satu sama lain. Dan yang keempat adalah ada generalisasi kondisional, yaitu generalisasi yang menyarankan apa yang akan terjadi jika seandainya suatu kondisi khusus dilaksanakan dengan demikian adanya suatu persyaratan khusus. Yang terakhir adalah tahapan teori. Nah, teori ini adalah suatu pengembangan dari generalisasi, di mana generalisasi tersebut sudah dipadukan ataupun juga dikongreskan ataupun juga sudah dikonsensuskan dalam tahapan yang lebih tinggi seperti seminar, jurnal, penelitian, bahkan oleh ahli-ahli yang terkait. Demikianlah beberapa tingkatan tentang struktur ilmu sosial. Jadi yang pertama ada fakta, kemudian konsep, generalisasi, dan terakhir adalah teori. Mungkin itu bahasan tentang struktur ilmu sosial dalam mata kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.